Neraka itu ciptaan kita sendiri, bukan ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menciptakan tempat untuk menyiksa hamba yang dicintainya. Paradigma tentang Allah yang semacam itu sudah usang dan harus ditinggalkan. Terus kalau kiamat hancurnya alam semesta, yang mana yang hancur? Saya pengen nanya. Karena tidak ada kata-kata Allah Maha Penghancur, yang ada cuman Allah Maha Pencipta. Pasti nggak tahu kan? Iya. Karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Percaya atom tapi tidak percaya alam gaib? Logis atau irasional? Kita percaya bahwa atom itu ada, meskipun tidak pernah kita lihat langsung. Tapi, anehnya, banyak dari kita yang justru menolak percaya pada alam gaib, alam barzakh, malaikat, atau bahkan hari kiamat. Pertanyaannya, apakah sikap ini masuk akal? Atom itu kecilnya luar biasa. Untuk melihatnya, rambut manusia harus dibelah hingga 1 juta kali. Artinya, atom itu secara fisik tak terlihat oleh mata. Namun, kita percaya atom itu nyata. Mengapa? Karena ada bukti. Panas, tekanan, reaksi kimia, semua ini adalah dampak dari atom. Meski tidak terlihat, kita merasakan keberadaannya. Yaitu atom, terdiri dari 99,9% ruang kosong. Oke, mungkin kalian tidak asing dengan bentuk atom seperti ini. Entah kalian tahu atau tidak, tetapi bentuk ini sebenarnya merupakan salah satu model atom, yaitu ilustrasi atau gambaran paling sederhana dari rekonstruksi para ilmuwan setelah mereka meneliti tentang atom. Di sana, kita dapat menemukan inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, lalu terdapat elektron yang mengelilingi inti atom. Namun, yang jarang dijelaskan mengenai model atom seperti ini adalah fakta bahwa jarak antara inti atom dan elektronnya sendiri sangat-sangat jauh. Jika atom diibaratkan sebagai sebuah stadion, maka inti atom seperti butiran kacang polong di tengah lapangan, sedangkan elektron seperti butiran garam yang mengelilingi inti atom di ujung lapangan. Artinya atom itu 99,9% kosong. Oke, kalian mungkin bertanya, jika 99,9% atom adalah kosong, mengapa benda di sekitar kita terasa padat? Mengapa kita tidak bisa menembus dinding? Segala sesuatu terasa padat dan solid karena pengaruh gaya elektromagnetik yang ditimbulkan oleh atom. Ada juga yang disebut sebagai fenomena asas larangan Pauli. Ketika kita membayangkan sebuah atom, kita mungkin menggambarkan diagram atau model yang rapi dengan proton di pusat dan elektron mengelilinginya, seperti bagaimana planet mengorbit matahari. Padahal, kenyataannya pergerakan elektron jauh lebih acak dan serampangan daripada yang kalian duga. Ketika Anda melihat kipas angin dengan baling-baling, tentu ada celah atau ruang kosong yang tersedia di sana. Namun saat kipas angin dinyalakan dan baling-baling mulai bergerak, maka seakan tidak ada ruang kosong lagi. Begitulah cara kerja elektron bergerak, menyerbu ruang kosong sebagai bagian dari atom. Nah sekarang mari kita bicara tentang alam gaib. Sama seperti atom, alam gaib juga tidak bisa dilihat mata. Tapi, bukankah kita juga merasakan dampaknya? Kita hidup di dunia yang terlalu sempurna untuk terjadi secara kebetulan. Kematian, kehidupan, kebahagiaan, kesedihan, semua ini punya pola. Bukankah ini adalah tanda adanya dimensi lain yang bekerja di luar pandangan kita? Logika ini mirip. Kita percaya atom karena bukti dampaknya. Tapi mengapa kita menolak percaya pada alam gaib, meskipun dampaknya jelas? Allah berfirman dalam Al-Quran. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 20. Ketika para ilmuwan zaman dulu memperjuangkan teori atom, mereka diolok-olok. Mengapa? Karena saat itu, belum ada alat untuk melihat atom. Tapi sekarang, sains membuktikan atom itu nyata. Maka,
apakah kita tidak berpikir bahwa hal yang sama berlaku untuk alam gaib? Bukankah suatu hari nanti, kita juga akan melihat dan membuktikannya, seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran? Kalau kalian percaya atom tanpa melihatnya karena bukti-bukti dampaknya, mengapa tidak percaya pada malaikat, Yaumul Ba'ats, atau hari kiamat, yang juga punya dampak jelas pada hidup kita? Logikanya sederhana, sesuatu yang tak terlihat bukan berarti tidak ada. Dan tidak semua yang nyata harus bisa disentuh atau dilihat. Atom itu kecil dan tak terlihat, tapi kita percaya. Maka, mengapa sulit bagi kita untuk percaya pada alam gaib, yang sudah dijelaskan dalam wahyu dan dirasakan dampaknya setiap hari? Mari renungkan ini. Jangan sampai logika kita berhenti di dunia yang terbatas ini. Kita percaya atom itu ada, meskipun tidak pernah melihatnya langsung. Tapi bagaimana dengan alam gaib, sesuatu yang juga tidak terlihat? Mengapa banyak orang ragu bahkan menolaknya? Mari kita bahas secara logis dan mendalam. Pertama-tama, mari kita bandingkan atom dengan alam gaib. Atom tidak bisa dilihat, tapi kita percaya karena ada dampaknya, panas, tekanan, atau reaksi kimia. Begitu pula dengan alam gaib. Kita tidak melihatnya, tapi kita merasakan dampaknya. Contohnya, alam malaikat, kita tidak melihat malaikat, tapi rezeki yang datang tanpa kita duga, perlindungan saat bahaya, dan inspirasi kebaikan dalam hati adalah tanda kehadiran mereka. Alam barzakh, kematian terjadi pada semua orang. Tubuh fisik kita berhenti berfungsi, tapi ruh kita, sesuatu yang tak terlihat, tetap ada di dimensi lain yang disebut barzakh. Lalu bagaimana dengan hari kiamat dan Yaumul Ba'ats? Al-Quran sudah memberikan bukti logis dan janji bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata. Ketika kita melihat fenomena alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu adalah bayangan kecil dari kedahsyatan hari kiamat. Jadi, sama seperti kita percaya atom karena buktinya, alam gaib juga memiliki bukti yang dapat dirasakan. Ketidakpercayaan pada alam gaib seringkali berasal dari dua hal. Satu, tidak ada alat untuk melihatnya. Sama seperti orang dulu tidak percaya atom karena belum ada mikroskop. Tapi bukankah teknologi berkembang? Yang dulu mustahil kini menjadi nyata. Dua, keangkuhan akal. Banyak yang berpikir kalau sesuatu tidak bisa dijelaskan secara empiris, berarti itu tidak ada. Tapi mari kita jujur, apakah kita benar-benar memahami segala sesuatu di dunia ini? Bahkan misteri kesadaran manusia saja belum sepenuhnya terpecahkan. 3. Bukti alam gaib yang bisa dirasakan. Allah memberikan tanda-tanda keberadaan alam gaib melalui fenomena yang bisa kita rasakan. Malaikat. Setiap manusia memiliki malaikat penjaga. Kadang, kita selamat dari bahaya tanpa penjelasan rasional. Apakah itu kebetulan? Alam barzakh, kita merasakan perpisahan ruh saat melihat orang meninggal. Ruh itu tak terlihat, tapi keberadaannya dirasakan. Ketika kita berdoa dengan tulus, seringkali keajaiban terjadi. Bagaimana bisa doa yang tidak terlihat menghasilkan perubahan nyata? Hari kiamat, fenomena alam seperti perubahan iklim, kerusakan bumi, atau kehancuran sistem sosial adalah bayangan kecil dari akhir zaman. Logika atom untuk memahami alam gaib. Sama seperti kita tidak melihat atom tapi percaya karena dampaknya, kita juga harus percaya pada alam gaib karena bukti dan dampaknya yang nyata. Allah berfirman, "Dan kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Surat Qaf, ayat 16. Yaumul Mizan. Setelah semua makhluk dari bumi hingga lapisan langit ketujuh berkumpul di padang mahsyar, maka tibalah Yaumul Mizan. Pada Yaumul Mizan atau hari penimbangan, setiap makhluk ciptaan Allah akan mengeluarkan buku amal perbuatannya selama hidup. Setiap amalan yang telah mereka lakukan akan ditimbang. Di hari itu akan terlihat banyaknya amalan baik dan amalan buruk yang pernah kita perbuat. Semua aib dan dosa yang pernah diperbuat akan terlihat di sini. Tidak akan ada yang bisa ditutup-tutupi. Tidak akan ada kesempatan untuk merubah diri dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa yang lebih banyak dilakukan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Proses penimbangan amal pada Yaumul Mizan pun diterangkan dalam Al-Quran. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan atau yaumul hin itu
Hanya seberat biji sawi pun pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Bertaubatlah kalian sahabat beriman sebelum ajal menjemputmu. Percaya pada alam gaib adalah wujud dari keimanan yang tidak buta, tapi logis. Jika kita bisa percaya pada atom, mengapa sulit percaya pada malaikat, ruh, atau hari akhir? Karena keduanya sama-sama tak terlihat, tapi bukti keberadaannya jelas. Percaya pada yang tak terlihat bukan tanda kelemahan, tapi tanda kebijaksanaan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.